Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قول الله منه ولا نعم. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم. يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. يا ربي سيدنا واغفر لنا ما مضى والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. يا ربي سيدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب
إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن عمل لا يرفع برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Fatihah yang kedua untuk almarhum Ustadz Haji Muhammad Mudakir, Ustadz Said, serta para guru-guru yang pernah ngajar di Masjid Jami An-Nur, Habib Syekh bin Ali Al-Jufri, Kiai Haji Abdul Rauf, Kiai Haji Sabil Ar-Rasyad, Kiai Haji Abdullah Syafi'i, Habib Ali bin Abdurrahman Segap, Kiai Haji Zainuddin MZ, wa usulihim wa furu'ihim annallaha yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yaskinihumul jannah, wa ila arwahi jami'i ahli kampung Petamburan minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 33. Halaman 33, hadis 272. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullah wa adaman naf'a wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsabikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Tabrani. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, la yanzuru, tidak memandang, tidak melihat, ila suwarikum, kepada bentuk jasad, ketampanan, kecantikan
kecakapan seorang manusia. Wala ila ajsabikum, juga tidak dipandang, tidak dilihat, tidak direken jasad. Wala ila amwalikum, juga Allah tidak memandang harta yang kamu miliki. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Alhamdulillah, malam ini kembali kita bermuajahah, bisa hadir melaksanakan kewajiban ibadah sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan kewajiban yang kedua, thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah beri kita ilmu yang bermanfaat, taufik dan hidayat, ridho dan inayat, sehat dan afiat, selamat di dunia, selamat juga di akhirat. Manusia sebagai makhluk Allah, ciptaan Allah, dengan berbagai macam bentuk fisik, warna kulit yang berbeda-beda. Allah nggak lihat itu, nggak lihat yang tampan, nggak lihat yang tinggi, padahal Allah yang menciptakan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Di antara ciptaannya, di antara makhluknya, yang paling baik itu di antara ciptaan-ciptaannya adalah manusia. Tapi Allah tidak melihat ciptaannya. Ciptaannya sendiri yang Allah kasih dua jalan. Wahadainahun najdain. Kami beri dua jalan manusia dalam kehidupan di dunia. Ada jalan yang baik, ada jalan yang tidak baik. Jalan yang baik itu menjadi harga diri manusia kepada Sang Pencipta, menjadi mulia. Jalan yang hina, jalan yang durhaka, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu jalan sengsara, jalan yang hina. Jadi manusia dua potensi di depan hidupnya itu, ada jalan yang lurus, ada jalan yang tidak lurus, ada jalan yang baik, ada jalan yang tidak baik. Tergantung bagaimana dia dalam kehidupan. Jika lebih didominasi nilai-nilai keimanan, ketakwaannya kepada Allah, dia akan selalu berada di jalan yang lurus. Kan dalam salat selalu kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan lurus itu banyak.
Jalan lurus itu yang mana? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang yang telah kau beri kenikmatan. Ada orang ibadah rasanya nikmat. Ada orang ibadah mengeluarkan biaya besar, jalannya jauh tapi nikmat. Ada orang lapar, haus karena sedang menjalani kewajiban, lapar dan haus justru menjadi kenikmatan. Itu jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang yang telah kau beri kenikmatan. Jadi kenikmatan dalam arti yang luas, bukan hanya nikmat saat rezeki banyak, bukan hanya nikmat saat kedudukan tinggi. Kalau mengukur kenikmatan sebatas jabatan tinggi, ntar 2024 udah kagak punya jabatan, udah kagak nikmat. Maka kenikmatan dalam arti yang luas, tidak hanya harta yang dimiliki, tidak hanya kedudukan, tapi ibadah terasa nikmat, lapar haus juga terasa nikmat. Maka itu yang membuat harga diri manusia mahal di sisi Allah, akan Allah beli dengan harga surga. Allah berfirman, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Innallaha ashtara, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala bakal membeli. Siapa yang Allah ta'ala beli? Minal mu'minin, dari hambanya yang beriman. Kalau yang kafir ya kagak dibeli. Orang Allah suruh ikuti jalan yang lurus, dia malah jalan yang kagak lurus. Allah perintahkan jangan menyekutukannya, dia menyekutukan Allah, maka hina di sisi Allah. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina finari jahannam. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik finari jahannam, di neraka jahannam. Siapa manusia yang mau masuk neraka? Enggak ada. Maka Allah kasih tadi tiap manusia berpotensi bisa jadi orang baik yang selalu ada di jalan yang lurus, punya potensi juga untuk menjadi orang tidak baik, jalannya di jalan yang salah. Maka jalan yang salah itu ghairil maghdubi, tapi jalan yang baik siratal ladzina an'amta. Maka yang lurus, yang benar dibeli oleh Allah. Innallaha ashtara minal mu'minin, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membeli hambanya yang beriman. Maka ada penekanan dalam ayat itu, minal mu'minin, manusia yang beriman. Kalau yang gak beriman sama Allah, ya kagak dibeli. Apa yang Allah beli dari hambanya yang beriman? Anfusahum, jiwanya.
jiwa hambanya yang beriman. Dia mau berlapar-lapar, dia mau berhaus-haus, dia mau menjadi korban di balik perjuangan dalam membela kebenaran. Itu Allah Ta'ala akan beli anfusahum. Tidak hanya jiwanya dibeli, wa amwalahum, hartanya. Dulu ada sahabat saat Nabi berperang, dia orang berkemampuan, kata dia, ya Rasul, saya tidak ikut turun di medan perang, tapi saya hanya membantu keperluan dalam membela agama Allah. Wa amwalahum, jiwanya, hartanya. Kita nih lagi menjual diri kepada Allah. Maghrib Isya kita isi dengan kajian. Maghrib sampai Isya kita menambah wawasan. Ini termasuk anfusahum, jiwa kita. Wa amwalahum, harta kita. Tadi selesai sholat, ada kotak amal yang lewat di hadapan kita. Itu harta kita, kita beri di jalan Allah. Dengan harga apa Allah beli kita? Bi annalahumul jannah, dengan harga surga. Masya Allah. Murah apa mahal? Surga mahal. Sembayang bayar apa kagak? Enggak. Puasa bayar apa kagak? Enggak. Yang puasa, yang sembayang mati masuk surga. Kalau begitu surga murah dong, murah. Kalau mau, hari apalah aja, melaksanakan sholat tidak usah membayar, melaksanakan puasa tidak usah membayar. Ternyata jalan ke surga murah harganya, tapi banyak yang ogah. Padahal murah tapi banyak yang ogah. Kenapa itu orang yang ogah? Karena manusia kan tadi Allah beri dua jalan. Wa hadainahun najdain. Kami beri manusia dua jalan. Ada jalan yang bikin mudah masuk surga tapi dia ogah. Ada jalan yang bikin mudah ke neraka tapi dia mau. Mau mabuk-mabukan. Bagaimana terusnya? Ya, mahal harganya, bayar. Udah mahal bayar tapi mau. Yaitu wahadainahun najdain. Manusia Allah beri dalam kehidupannya dua jalan. Jalan kebenaran, jalan kesalahan. Jalan kebenaran murah, jalan kesalahan mahal. Pakai bayar, pakai usaha, macam-macam usaha. Maka Allah tidak melihat bentuk fisik manusia, tetapi yang Allah Ta'ala lihat, apanya yang Allah Ta'ala lihat? Qulubikum, hatinya. Hati menjadi mulia karena iman dan takwa. Lisan menjadi mulia karena basah dengan zikir. Jadi yang mahal manusia di sisi Allah itu karena hatinya punya akidah
iman takwa yang mantap, kemudian dihiasi lidahnya dengan zikir dan sholawat. Itu yang bikin manusia mahal. Jadi manusia mahal di sisi Allah bukan karena dagingnya banyak, bukan karena gemuk. Kalau makhluk Allah yang mahal di sisi Allah yang gemuk, kalah manusia sama sapi. Sapi idul kurban, semakin berat timbangan dagingnya, semakin mahal harganya. Tapi tidak semua makhluk Allah yang berat timbangan dagingnya itu yang mahal. Ada yang gak ada dagingnya, cuman bulunya ama suaranya mengalahkan harga seekor sapi. Burung perkutut Bangkok itu kalau hari Minggu ada kontes perkutut Bangkok di Taman Mini, memperebutkan piala gubernur Bali. Diadakannya di Jakarta. Juara 1 hadiahnya mobil Camry. Perkutut suaranya bagus, juara 1 hadiahnya mobil Camry 800 juta. Kecil, bulunya doang yang kelihatan besar. Dia apanya yang dinilai? Suaranya. Maka semua ciptaan Allah itu menjadi mulia karena suara lisannya saat berzikir. Saat dalam kehidupan banyak cobaan, dia punya keteguhan iman dan akidahnya. Maka itu yang Allah Ta'ala lihat. Walakin yanzuru ila qulubikum. Tetapi yang Allah Ta'ala lihat manusia itu hatinya. Manusia paling sempurna Nabi Muhammad. Wa kana akmalan nasi khalqan wa khuluqa. Manusia paling sempurna adalah Nabi Muhammad, akhlak dan budi pekertinya. Orangnya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Saat berjalan dengan orang yang lebih tinggi, Nabi Muhammad bisa sama. Saat berjalan dengan orang yang lebih pendek, Nabi Muhammad bisa sama. Supaya orang yang postur tubuhnya lebih pendek tidak sungkan jalan. Jika ia ukur dengan ketinggian, maka Nabi bisa rendah. Itu menunjukkan kesempurnaan Nabi, akhlak dan budi pekertinya. Wa kana akmalan nasi khalqan wa khuluqa. Tidak hanya itu, zajabhatin hilaliyah. Dia punya kening yang mencerminkan dia itu orang cerdas. Bagaimana kening orang yang cerdas, Wan? Kening orang cerdas bagaimana, Wan? Guru Sadusawan, bagaimana kening orang cerdas? Bukan yang mengkerut, bukan. Agak melebar, rambut bagian depan agak ke atas. Seperti itu
wajah Nabi kita, maka batas rambut yang tumbuh di bagian atas itu batasnya saat kita wudhu termasuk bagian wajah. Bagian wajah, bagian atas, tempat di mana tumbuhnya rambut. Ada orang yang rambutnya agak ke atas, tempat tumbuhnya. Ada orang yang agak ke bawah. Yang agak ke atas dan ke bawah saat berwudu sama. Batasnya sampai tumbuhnya rambut saat ia membasuh. Sunnahnya dibasuh lengkap rambut-rambutnya. Sunnahnya, karena nanti inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Sesungguhnya umatku, kata Nabi, dipanggil Allah pada hari kiamat karena bekas wudu pada bagian-bagian anggota tubuhnya. Tangannya menyalah, wajahnya menyalah saat ia basuh wajah sempurna dengan rambutnya, maka rambutnya bersinar, telinganya bersinar, maka sunnah saat membasuh telinga, jempol ada di belakang daun telinga, ini bagian masuk ke sela-sela lepitan telinga, ke atas, ke bawah, terakhir agak dimasukkan ke bagian lubang bagian depan dengan lembut, jangan kasar. Kalau kasar dia punya kulit lunak tipis, takut bekas potongan kuku itu melukai depan lubang telinga kita. Maka harus di sela-sela saat jari masuk dengan lemah lembut. Kecuali bagian luar jempol ini agak ditekan. Telinga nanti bersinar. Innakum yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu. Kepala ketika kita basuh yang wajibnya yang ini, sunnahnya dibasuh semua. Kaki bukannya diguyur di air keran begini doang, tapi 5 jari dimasukkan ke sela-sela jari kaki. Ini ada orang wudhu begini-begini doang di keran. Kalau wudhunya sudah tidak sempurna, sholatnya tidak sempurna. Kesempurnaan ibadah sholat diawali dengan saat mengambil air wudhu, berkumur. Itu air saat masuk ke dalam mulut geser ke gusi kiri, geser ke kanan, karena berkumur itu akan membersihkan sisa-sisa makanan yang nempel di gigi besar atas dan bawah. Kalau jarang berkumur seperti itu, nanti warna gigi ada yang hijau, ada yang kuning. Kalau bahasa Madura, zigong. Ya Ustaz, zigong.
Hah? Oh, bahasa Sunda. Kemudian saat berkumur, dorong ke kiri itu air, dorong ke kanan. Setelah kiri kanan, atas bawah, digerak-gerakkan dengan permainan lidah. Menghirup air, istinsyak. Begitu dihirup perlahan, begitu dilepas didorong. Agar di setiap lubang hidung ada cairan yang mengental, mengering dengan sedotan air dan dilepas kembali. Itu lendiran yang mengering ikut keluar berbarengan dengan saat air kita masukkan ke hidung, kita keluarkan. Kalau tidak dibiasakan, nanti akan ada gejala penyakit sinus. Itu kalau sudah melebihi batas ukuran, bakal masuk ke bagian THT. Kalau udah masuk di bagian THT, biasanya hidung sering tersumbat. Saat dikeluarkan oleh dokter ahli di bidang THT, keluarnya besar, melebihi ukuran lubang hidung. Itu karena kurang sering istinsyak, menghirup air ke dalam hidung, kemudian dikeluarkan. Banyak manfaatnya. Pertama, jarang pusing. Yang kedua, lendiran bakal berkurang. Itu manfaat dari istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Wa a'malikum, Allah memandang perbuatan manusia. Maka saat kita berwudu dengan sempurna, itu pintu kesempurnaan ibadah kita jadi khusyuk. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung. Siapa yang beruntung? Al-mu'minun, hamba Allah yang beriman. Untungnya apa? Fi salatihim khashi'un. Pada waktu ia sholat bisa khusyuk karena nggak ada kendala. Tidak ada kendala dari hidung, tidak ada kendala dari telinga. Kalau telinga banyak cairan kering, lubang telinga tidak sesuai dengan ukurannya, dia akan berbunyi. Maka ketika sholat telinga berbunyi mengganggu konsentrasi ibadah kita. Konsentrasi ibadah sholat terganggu jika hidung kita bermasalah. Gampang mengeluarkan cairan, gampang flu, tidak boleh kena hujan sedikit langsung flu. Maka saat ruku terganggu dengan cairan yang jatuh. Saat sujud terganggu dengan cairan dari hidung yang jatuh. Salat jadi tidak khusyuk. Maka hikmah berkumur, hikmah istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, banyak membantu kesempurnaan ibadah sholat kita. Wa a'malikum, dan Allah
memandang manusia dari hatinya dan amal perbuatannya. Karena amal perbuatan tidak hanya untuk manfaat dunia, tapi untuk memberi manfaat akhirat. Kata Allah, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus solihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Al-mal, harta, wal banun, anak, hiasan dunia. Kita kalau ketemu sahabat lama, baru ketemu ditanya, berapa udah anak lu? Anak ditanya. Enggak ditanya motor lu berapa, enggak. Anak lu udah berapa? Kenapa? Hiasan dunia itu yang sering ditanya oleh orang. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus solihat, ada amal yang membuat kekal. Itu perbuatan, itu amal enggak hanya manfaat dunia, tapi bisa memberi manfaat di akhirat. Apabila harta itu dibelanjakan di jalan Allah. Tidak hanya harta, tapi juga banun, anak. Tidak hanya menjadi penghias hidup di dunia itu anak, tapi juga menjadi penghias kehidupan setelah dunia. Ada orang tua kaget kuburannya berubah jadi taman sorga. Dari mana dia dapat? Dari anak. Selesai sholat dalam doa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu yang ditunggu orang tua. Itu yang dinanti oleh orang yang sudah tiada. Ada orang soleh mimpi dalam tidur. Dia melihat seluruh penghuni makam keluar, berebut makanan di gerbang makam. Ada satu yang tidak berebut, dia hanya duduk manis sambil ditaikkan kakinya ke lutut di atas kuburannya begini. Dalam tidurnya orang soleh mimpi dan bertanya tuh kepada yang duduk manis di atas kuburannya, kenapa kamu tidak berebut seperti teman-temanmu yang lain? Itu yang duduk manis di atas makamnya menjawab, ana ghaniyun an zalik. Aku udah kaya, nggak perlu berebut. Maka nggak ada orang kaya antri sembako di rumah RT. Ada nggak orang kaya antri sembako? Nggak ada. Dia udah kaya. Aku sudah kaya, nggak perlu berebut. Itu orang soleh nanya, kaya dari mana kamu? 5 kali aku dalam sehari dikirimin sama anakku, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Habis maghrib, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Habis isya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 5 kali. Orang setahun aja dapat kiriman THR girang. Setahun sekali 5 orang yang ngirimin 5 THR girang. Apalagi sehari 5. Ini setahun sekali. Lalu itu yang berebut di makam dari mana itu? Apa yang ia berebut? Yang ia rebutkan kiriman pahala. Kenapa dia berebut?
Karena itu kiriman dari khotib Jumat. Ketika khotib baca Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum. Kalau khotibnya lupa kagak baca doa, kesian tuh yang di kuburan. Maka doa jadi rukun khutbah. Maka khotib enggak sembarangan, harus tahu ilmunya, harus tahu rukun khutbah. Kalau salah satu rukun khutbah lupa, maka khutbahnya kagak sah, sholat Jumatnya kagak sah. Lalu bagaimana itu makmum yang kagak tahu? Maka DKM mengambil keputusan, mohon maaf jamaah, setelah sholat 2 rakaat nanti kita sholat 4 rakaat sholat zuhur sebagai pengganti Jumat, karena khotibnya lupa doa, lupa rukun khutbah. Begitu baru sah sholat kita. Maka girang itu orang tua yang anaknya lupa ngedoain, tapi ada khotib Jumat yang mendoakan. Demikian, mudah-mudahan Allah beri kita ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa fahman zakiyya qalban khashi'a. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.